Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita memiliki Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh dipertemukan kembali. Mari kita luangkan waktu kita sejenak, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Pada hari ini, kembali kami diberikan kesempatan, diberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Sehingga kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa segala ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita menyadari bahwa kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita adalah hamba yang dipercayakan untuk melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Seluruh kehidupan kita bawa di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena mengingatkan kami semua bahwa kami adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami disadarkan bahwa apapun yang kami miliki dalam kehidupan ini, itu semua adalah titipan Tuhan yang untuk kami kerjakan, yang untuk kami bagikan bagi setiap orang Tuhan. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, melewati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami diajarkan untuk menjadi hamba yang taat dan setia dalam setiap perkara kecil maupun perkara yang besar yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan serta pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Mari bersama kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-34. Dan saya akan membaca untuk kita semua, berbunyi demikian. Kata Samuel, "Bawa kepadaku Agag raja Amalek." Agag datang kepadanya dengan gembira, pikirnya, tentu kepahitan maut telah berlalu. Tetapi kata Samuel, "Sama seperti pedangmu telah membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan." Lalu Samuel menyembelih Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, sedangkan Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin mengawali firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Jadi ada seorang anak yang disuruh oleh ibunya untuk membersihkan kamar. Anak ini pun taat, ia bergegas membersihkan kamar. Ketika dia sudah selesai membersihkan kamar, ibunya pun masuk ke dalam kamar anaknya dan melihat apakah dia benar-benar sudah melaksanakan apa yang diperintahkan ibunya. Ketika ibunya masuk, dia melihat lantai sudah disapu dan dipel, dia melihat jendela, kacanya sudah dilap, kemudian ketika melihat kasur, semua yang ada di atas kasur itu, boneka, guling, bantal, selimut tersusun dengan rapi, bersih. Dan ketika ibunya memeriksa lemari anak ini, ternyata Bapak Ibu, lemarinya itu kotor. Karena di dalamnya itu tercampur baju yang sudah dipakai dan baju yang belum dipakai. Dan lemarinya itu ketika dibuka sangatlah bau. Dan ketika ibunya juga melihat di bawah ranjang, ternyata ada banyak sampah-sampah bekas makanan. Bahkan di dekat sampah-sampah itu ada semut. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, anak ini sebenarnya taat akan perintah ibunya untuk membersihkan kamar. Tetapi ia tidak benar-benar melakukan kehendak ibunya dengan sungguh-sungguh atau menyeluruh. Ada bagian-bagian yang masih belum dirapikan dan dibersihkan. Dan hal ini hampir sama juga terjadi dalam kehidupan Saul. Di dalam firman Tuhan yang sudah saya baca dari 1 Samuel pasal 15, ayat yang ke-32 sampai yang ke-34, Saul tidak sepenuhnya taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel. Jadi Tuhan memerintahkan Saul itu untuk menghancurkan semua bangsa Amalek tanpa terkecuali, bahkan dengan binatang mereka. Ternyata Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Di sini Saul malah menyelamatkan Raja Amalek yaitu Agag. Dan juga Saul menyimpan ternak yang terbaik. Dan Nabi Samuel di sini menegur atas ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul. Pada ayat yang ke-32 di sini Samuel menyuruh Agag, Raja Amalek itu untuk menemuinya. Agag di sini datang dengan perasaan aman, perasaan bahagia, karena ia berpikir bahwa bahaya itu sudah berlalu dan tidak akan menimpa dia. Namun sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Nabi Samuel bertemu dengan Agag di sini bukan untuk menyelamatkannya, melainkan untuk melaksanakan kehendak Tuhan yang tidak dilakukan oleh Saul. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa perintah Tuhan itu tidak boleh diabaikan. Dan juga ketidaktaatan manusia itu dapat membuat seseorang kehilangan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi melewati firman Tuhan hari ini, kita diingatkan 3 hal. Yang pertama, yaitu taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan saya, saudara-saudari itu untuk taat kepada kehendak-Nya. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sebagai orang percaya mengetahui hal yang benar, hal yang salah. Tetapi kadangkala kita memilih jalan yang mudah tetapi salah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketaatan kepada Tuhan berarti taat melakukan hal yang benar walaupun sulit. Taat tetap jujur walaupun orang lain tidak jujur. Rela berkorban demi kebaikan, taat tetap hidup benar walaupun lingkungan tidak mendukung. Dan ketika kita semua taat kepada Tuhan, hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu akan berada dalam rencana Tuhan. Selanjutnya yang kedua, taat bersekutu, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu juga terlihat dari hubungan kita dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Hubungan dengan Tuhan itu harus senantiasa dipelihara, yaitu melalui persekutuan, berdoa dalam setiap keadaan kita, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jika kita semua menjaga hubungan kita dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka kita akan terus diarahkan dalam hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya yang ketiga, taat dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayai kita dalam perkara yang besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali orang-orang itu ingin melakukan hal besar, tapi lupa setia dalam hal yang kecil atau perkara yang kecil. Tuhan itu ingin melihat kesetiaan kita dalam hal kecil. Dan ketika kita setia dalam hal yang kecil atau perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayai kita untuk hal yang besar boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dalam hal yang besar, Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya melewati firman Tuhan ini kita boleh bersama belajar hidup dalam ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup taat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa kami puji dan yang kami muliakan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami,
Bahkan kami juga berterima kasih bersyukur hari ini kami boleh bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melewati firman Tuhan ini kami boleh senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Kami boleh senantiasa taat memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh senantiasa taat di dalam perkara kecil, bahkan ketika Tuhan mempercayai kami dalam hal yang besar. Dan ya Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang menolong kami dan memampukan kami untuk hidup dalam ketaatan setiap hari. Ya Tuhan, ini hidup kami. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus nantiasa menolong, memampukan, dan memberkati kami semua. Kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.